Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ketua LPM, Pak Bendahara, Bapak Ibu, koordinator, anggota, dan semua, serta khususnya pada malam hari ini Sohibul Hajat atau yang punya rumah, Mas Ansar ya. Alhamdulillah kita dapat hadir, dan saya juga baru tahu beliau bertempat tinggal di sini. Alhamdulillah Mas Ansar ini, saya kalau pembukaan opening ke siswa itu saya bilang gini, siapa di sini anak pertama, angkat tangan. Anak pertama itu anak spesial, saya bilang. Anak pertama itu biasanya orang tuanya belum ada jabatan, rumahnya masih ngontrak, pendinginnya pakai kipas angin, motornya motor buntut. Jadi memang anak pertama itu hebat, saya bilang. Nah kalau anak kedua itu sudah punya rumah sendiri, sudah ada jabatan orang tuanya, gajinya udah tetap, motornya sudah bagus, pendinginnya pakai AC. Nah, protes tuh anak kedua. Nah, ternyata alhamdulillah nih Mas Ansar walaupun anak pertama, tapi lahirnya sudah di rumah sendiri. Masya Allah ya. Jadi ini keberkahan, dititipkan Allah rezeki yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah, dan malam ini kita dapat kesempatan untuk hadir di rumah beliau dalam rangka pengajian sekaligus arisan. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal berapa ini? Tanggal 31, kalau tahu hijriahnya pada tanggal 25 Muharram. Ya. Yang hafal bulan-bulan Muharram boleh nambah. Ayo, 12 bulan. 12 bulan. Muharram itu bulan pertama ya, seperti Januari itu ya. Muharram, Safar. Nah, saya lahir bulannya bulan Safar. Saya lahir tuh pas bulan Safar, hari Jumat, pas azan Jumatan. Jadi bilang orang ini keras kepala ini, bilang orang. Ternyata kepala memang harus keras ya. Kalau lembek bahaya. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, bulan haji Zulhijjah. Baru kembali lagi Muharram. Nah, gitu ya. Nah, di zaman dahulu, kalau kita bicara tentang hijriah atau hijrah itu, pasti berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah. Di zaman dahulu, bulan-bulan itu sudah disebutkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi sebelum Rasulullah lahir, orang-orang dahulu itu sudah pakai nama-nama bulan ini. Ya. Di Arab itu pakai bulan, nama-nama bulan, tapi tidak ada tahunnya. Nah, tahun ini tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, sekarang 1446 Hijriah. Dari mana awalnya ini dibuat? Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi kita bicara malam ini tarik atau sejarah Islam. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, selama memimpin 23 tahun, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, kemudian digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini ketika mengirim surat ke salah satu gubernurnya, kalau nggak salah itu di Basrah, di Irak gitu ya. Jadi beliau, gubernurnya bingung. Ini suratnya ini, Muharram tahun kapan ini? Apakah tahun lalu baru nyampe? Atau 2 bulan lalu? Gitu kan. Karena sering lambat kan, kirimnya itu lambat. Maka beliau protes, ya, mengirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Kami menerima surat dari engkau, wahai Khalifah, tapi kami tidak tahu ya, ini tahun kapan surat ini harus diberlakukan perintah ini gitu ya. Maka berkumpullah Umar bin Khattab dengan para sahabat menentukan kapan ini, kita tentukan tahun 1. Karena sebelumnya kan kita sudah mengenal tahun Masehi, yang itu adalah disebutkan dari tahun kelahiran Yesus, tahun 1 Masehi. Nah, kayak gitu. Kemudian mereka urung rembuk, maka diambillah, kalau orang-orang Quraisy dulu tahun itu berkaitan dengan tahun peristiwa. Misalnya tahun penghancuran tentara gajah terhadap Ka'bah disebut tahun itu tahun gajah. Kemudian tahun meninggalnya misalnya tokoh Quraisy, maka tahun wafatnya si Fulan bin Fulan. Nah, kayak gitu. Jadi dia tidak mengenal tahun berapa, enggak. Maka bagaimana kalau lahirnya Rasulullah? Ada sahabat yang tidak setuju, nanti sama dengan lahirnya Yesus misalnya. Kemudian bagaimana kalau wafatnya Rasulullah? Jangan, itu justru membuat kaum muslimin akan mengingat rasa duka misalnya. Maka bersepakatlah bagaimana kalau hijrahnya Rasulullah? Karena ini bukan hanya Rasulullah yang hijrah, tapi diikuti oleh para sahabat, ya, kaum muhajirin.
Dan ini punya peristiwa besar, bertemunya dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan kaum Ansor misalnya ya. Nah, maka disepakatilah ditetapkan tahun 1 Hijriah itu bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi peristiwa hijrahnya Rasulullah itu dikenal pada tahun 1 Hijriah. Rasulullah itu lahir di kota Mekah. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Jadi usia berapa Rasulullah hijrah? Matematika ini. Berapa? Nah, kurang tepat. Rasulullah diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Berdakwah selama 13 tahun. Kemudian hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah itu umur berapa? 53, saya dengarnya 43. 53 tahun. Nah, jadi hijrahnya Rasulullah itu 53 tahun, kalau saya nggak salah selama 7 hari, sempat berdiam di Gua Sur selama 3 hari, ditemani Abu Bakar As-Siddiq, sempat singgah di beberapa titik, ya, dan itu jalan kaki naik onta, jalan kaki naik onta. Jadi beliau itu Mekah dan Madinah itu jaraknya seperti 400-an kilo, mungkin sini sampai sangat bontang-bontang mungkin ya. Jadi itu jauh sekali gitu kan. Nah, seperti kemudian beliau itu tidak jalan melewati Mekah langsung lurus ke Madinah, tapi beliau untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy itu lewat belakang, jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Kenapa? Karena terjal bebatuan. Makanya beliau lewat belakang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu kalau kita lihat misalnya tahun 1 Hijriah itu belum ada perintah puasa. Tahun 2 Hijriah baru ada perintah puasa. Nah, dari tahun 2 Hijriah perintah puasa, pada saat itu langsung ada perang Badar. Kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ke Madinah. Jadi bukan kaum muslimin itu suka perang, bukan. Jadi perang pertama kaum muslimin itu perang Badar tahun 2 Hijriah pada saat puasa Ramadan. Puasa pertama. Nah, jadi diserang oleh orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, itu dari Mekah ke Madinah dan itu dimenangkan kaum muslimin. Tahun 3 Hijriah balas dendam lagi kekalahan di perang Badar, orang kafir Quraisy kembali menyerang lagi kaum muslimin, namanya perang Uhud. Jadi kaum muslimin itu diperangi berkali-kali. Nah, seperti itu. Nah, itu supaya ini kan kultum tadi ya, supaya tidak kelamaan ya, karena ada yang harus ke dokter juga. Jadi itu sejarah sekelumit tentang Hijriah. Jadi kalau yang tepatnya sebenarnya adalah tahun hijrah, tapi kita sering menyebut tahun Hijriah. Tapi tidak ada masalah itu. Nah, minimal kita mengajarkan kepada anak kita sekelumit kisah itu bahwa hijrahnya Rasulullah itu dari kota Mekah ke Madinah. Rasul berdakwah, diangkat Rasul menjadi 40 tahun, berdakwah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Nah, peristiwa hijrah inilah ditetapkan sebagai tahun dalam Islam 1 Hijriah. Nah, saat ini kita sudah 1446 Hijriah. Nah, karena ini adalah awal tahun, nah biasanya kita bermuhasabah diri. Kita mengevaluasi diri. Kita mengambil langkah tahun depan apa. Kalau di LPM itu kita mengevaluasi tahun belakang dan kemudian membuat perencanaan, planning, program kerja tahun depan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ini di satu ayat seruan Allah itu untuk bertakwa 2 kali. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita apa yang akan kita lakukan untuk hari esok. Wattaqullah. Nah, diulang lagi, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kemudian innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang dalam satu kesempatan, dalam satu waktu dia melakukan apa yang diperintahkan Allah sekaligus meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi kalau ada orang sholat dia tapi dia masih makan riba misalnya, maka dia tidak disebut orang bertakwa, hanya orang beriman saja. Dia melaksanakan perintah Allah berupa sholat, tapi dia masih melakukan dosa. Dia masih sholat dia, tapi dia masih misalnya ganggu istri tetangga.
Najwa contohnya kayak gitu lah. Ya. Nah, gitu. Nah, berarti dia belum bertakwa kepada Allah. Dia beriman karena dia sholat. Dia sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya. Tapi dia belum bertakwa. Kenapa? Karena di satu waktu yang bersamaan dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi dia juga melanggar larangan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kita berusaha, ya. Makanya dalam Islam itu mudah sebenarnya rumusnya. Kita itu berusaha semampu kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, semampu kita. Makanya haji itu bila mampu. Ya kan? Sholat itu kalau kita nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan baring, nggak bisa baring, bisa dengan isyarat, nggak bisa isyarat, bahkan penjamatan dalam hati saja. Ya, seperti itu. Kita nggak bisa puasa, bisa bayar fidyah. Nah, seperti saya waktu itu sakit yang memang tidak tentu sembuhnya dan tidak ini, akhirnya saya bayar fidyah seperti itu. Ya. Nah, apalagi? Makanya kalau kita nggak bisa bayar zakat, kita yang terima zakat, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Islam itu kita melaksanakan perintah Allah semampu kita dengan sungguh-sungguh, semampu kita. Tapi kalau larangan Allah itu ya memang semestinya sudah kita tinggalkan. Nah, makanya kita nggak boleh bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pokoknya selagi ada rezeki ambil. Nah, togel kah? Apa namanya? Ya itulah apa namanya? Slot, nah itu ya. Sekarang judi online ya, judol yang lagi ini. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang diisyaratkan Allah dalam Al-Quran, bahwa kita diminta Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat sadiqun, dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang dilakukannya untuk hari esok. Kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Quran ini, hari esok itu adalah hari akhirat. Ya. Karena memang kita ini wajar-wajar aja lah manusia ya. Saya juga bikin rumah. Nah, ini belum dicat. Sudah dicat? Pelafon. Sudah pelafon, aduh teras, sudah teras, kanopi, sudah kanopi, dicor, sudah dicor, pagar, sudah pagar, kayaknya ini di garasi ini kalau kosong nggak cocok ini, ya kan? Sudah ada, pengen lagi punya kontrakan, sudah ada investasi buat anak ini, nanti kalau besar ini anak kita di sini tanahnya, ini anak kita, ini anak kita, ini anak kita, tapi kita jarang memikirkan apa investasi kita buat akhirat, ya kan? Bahkan kadang orang tua itu gitu ya, dia mikirkan ini buat anakku, ini di sini kaplingannya, tapi tidak mikirkan amal jariah apa yang pahalanya terus mengalir bagi dia, seperti itu. Jadi perlu kita mikirkan investasi akhirat. Nah, terakhir Rasulullah mengingatkan, man kana yaumu khairon min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin ya, dia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang rugi. Ya, sama ya. Kemarin misalnya sholat subuh kesiangan, sekarang sholat subuh kesiangan, berarti dia orang yang rugi. Dan yang ketiga, waman kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Nah, ini dia tergolong orang yang celaka. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, dia orang yang celaka. Nah, mudah-mudahan sedikit tarik tadi, sedikit sejarah, dan kemudian kita menghubungkan tahun Hijriah ini menjadi penguat bagi kita untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan untuk hari esok. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus kepada Mas Ansar, mudah-mudahan anak beliau menjadi anak yang cewek atau cowok? Cowok ya, menjadi anak yang soleh ya. Amin. Jadi anak yang kuat, melindungi keluarga, menjadi anak yang kelak menggandeng orang tuanya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام القائفين وركوعنا ركوع المتورئين وسجودنا سجود المتدارئين وأعمالنا أعمال الصالحين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودعينا الجنة مع الأنبياء عليه والصلاة والسلام اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حاول علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم